Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kami rindu kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan setiap para jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati dengan kasih karunia yang berlimpah. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Begini firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan mengharapkan guntur turun dari langit, air di tempayan dicurahkan. Mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi mengabaikan apa yang di depan mata. Hal inilah yang dialami oleh Raja Ahaz. Bukannya memilih berharap percaya kepada Tuhan, tetapi malahan berkoalisi kepada Raja Asyur. Saudaraku, sejak bangsa itu menolak Allah, mereka mengalami kehancuran. Bangsa Asyur menjadikan mereka musuh yang sangat kejam dan merampas semua yang mereka punya, sehingga mereka menjadi menderita kelaparan, kesesakan, kegelapan, dan mengalami kesuraman. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Dia mendengarkan firman Allah, lalu melakukan apa yang diinginkan Tuhan, sehingga Nabi Yesaya diberkati oleh Tuhan. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia tidak mau percaya kepada orang-orang ataupun tawaran-tawaran dunia yang membuat kehancuran Raja Ahaz. Saudaraku, apa yang dipilih oleh Raja Ahaz adalah sesuatu hal yang sangat membuat dia menjadi jatuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya, itulah yang selayaknya harus kita ikuti. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa pengharapan yang pasti dan satu-satunya hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Allah. Saudaraku, mental ikut-ikutan inilah yang ditentang oleh Nabi Yesaya. Pada masa pemerintahan Raja Ahaz yang berkoalisi dengan Raja Asyur, tetapi membuat dia mengalami kehancuran. Padahal Yesaya sebagai penyambung lidah dari Allah sudah menyampaikan kepadanya untuk tidak boleh ikut-ikutan, harus tetap fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Namun Raja Ahaz bersikeras dengan rencananya. Oleh karena itu dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Saudaraku, bagaimanakah di dalam kehidupan kita pada masa ini, sesuai dengan nats kita pada hari ini? Apakah kita ikut-ikutan dengan dunia ini yang menawarkan banyak hal, menawarkan harta, tahta, menawarkan kesuksesan, menawarkan kepada kita kekayaan, tetapi yang sifatnya hanya sementara dan tidak abadi? Ataukah kita mampu menunjukkan sikap iman kita yang teguh seperti Yesaya, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan menanti-nantikan serta mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Saudaraku, mudah saja
melihat apakah kita ini sekarang sedang benar-benar merasakan ataupun mengandalkan Tuhan, ataukah kita hanya mau menerima berkat-berkat-Nya saja. Ketika kita mau melihat dari proses yang kita alami, bukan melihat dari tujuan akhir kita, maka dari situ kita bisa melihat siapakah kita. Ketika kita mau mengalami proses yang akan kita alami untuk mendapat tujuan, maka kita dilayakkan menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika kita memilih hanya untuk melihat dari sisi untuk mendapatkan akhirnya saja dan tidak mengalami proses itu, maka kita bisa menjadi orang yang disamakan dengan orang yang ikut-ikutan. Saudaraku, uang dan keuntungan yang banyak, kenaikan promosi atau jabatan, nilai-nilai yang tinggi di dalam perkuliahan ataupun sekolah kita, itu tanpa mempertimbangkan proses untuk mendapatkannya, maka kita tidak akan merasakan bagaimana tuntunan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, karena semuanya kita dapatkan dari ikut-ikutan dengan dunia ini. Kita mau dipimpin ataupun dituntun oleh apa yang menjadi tawaran dunia. Oleh karena itu, saudaraku, menantikan Tuhan dan mengharapkan kebaikan-Nya adalah penantian yang pasti. Bagaikan menantikan mentari yang datang, yang sudah pasti setiap pagi akan hadir di tengah-tengah kita. Namun, menantikan Tuhan tidak akan pernah berujung pada kekecewaan, melainkan kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, seperti yang tertulis di Yesaya pasal 8 ayat 13, dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas bahwa kita harus percaya dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan jangan mau ikut-ikutan terhadap kuasa-kuasa dunia, agar Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajah-Nya kepada kita, tetapi Tuhan menengadahkan mata, hati, pikiran, dan tangan-Nya untuk memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami, Tuhan, melalui proses dengan kesabaran dan ketekunan untuk mendapatkan kebenaran dan menjadi orang-orang yang menerima kemenangan dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah umat kami, berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, dan jauhkanlah kami Tuhan dari virus pandemi COVID, dan biarlah kami Tuhan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan kami tidak percaya kepada pengandalan dunia. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.